Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, anggota jemaat, simpatisan, dan setiap sahabat GKI dimanapun Anda berada. Bersyukur kembali kita berjumpa di dalam program Sapaan Gembala GKI. Bersama dengan saya Pendeta Virgo Trisepto Anggoro dari GKI Madiun. Bersama kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut sabda Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang Maha Kasih untuk hari yang indah ini. Mengawali pekan yang baru, saat ini kami rindu untuk selalu dibentuk dalam kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk menerima sapaan sabda-Mu. Kiranya Engkau menolong kami ya Allah, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau sabdakan. Dan dengan sabda ini kiranya kami terus bertumbuh di dalam iman, dalam perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah hamba-Mu ini dalam segala keterbatasan dan kerapuhan dirinya. Kiranya ia dimampukan dan dituntun untuk dapat membacakan dan menguraikan sabda-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, untuk teks Alkitab yang akan kita baca hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul 8 ayat 27 sampai 31 akan saya bacakan dalam terjemahan baru edisi yang pertama. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa sedia dan setia merenungkan sabda Allah, memelihara dengan melakukan dan mewartakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita mengalami kebingungan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahkan ketidaktahuan terhadap apa yang sedang kita pelajari, kita baca, atau bahkan ketidaktahuan kita akan kehidupan yang sedang kita lalui. Tentu itu menjadi sebuah hal yang wajar dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita memiliki keterbatasan dalam memahami segala sesuatu di dalam kehidupan kita, termasuk kita terbatas dalam memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah bagi kehidupan kita semua. Itulah juga yang pernah dialami oleh Sida-Sida dari negeri Etiopia dalam teks bacaan yang kita baca pada hari ini, yaitu Kisah Para Rasul 8 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Kisah ini merupakan bagian utuh dari cerita tentang Sida-Sida dari tanah Etiopia. Di dalam perjalanannya ketika Filipus mendapatkan pesan dari Tuhan melalui malaikatnya untuk berangkat ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, maka di dalam perjalanan itulah seorang Sida-Sida dari Etiopia berjumpa dengan Filipus, dan Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dan ketika Roh Tuhan mendorong Filipus untuk mendekati sang Sida-Sida itu, maka Filipus dengan terbuka bertanya kepada sang Sida-Sida itu, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Dan dengan apa adanya, dengan lugas, Sida-Sida Etiopia ini bertanya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Bisa jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaan yang disampaikan oleh Sida-Sida Etiopia itu juga mewakili kita semua. Ketika kita tidak mengetahui apa yang ada di sekitar kehidupan kita, apalagi ketika kita mencoba untuk merenungkan firman Allah dalam perjalanan kita sehari-hari, kembali menggali dan merefleksikan firman Tuhan itu,
kita pasti pernah pada satu titik di mana kita tidak mengerti dan kita tidak memahami apa yang kita baca dari firman Tuhan itu. Dan disitulah saudara kasih, kita memerlukan seseorang yang mampu menolong kita untuk kita bisa memahami apa yang Tuhan sabdakan buat kita semua. Ketika kita hadir dalam ibadah minggu, saat menerima pemberitaan firman Tuhan, kita juga diajak untuk mengerti dan kita ditolong oleh pengkhotbah. Ketika di dalam PA atau pemahaman Alkitab, ketika kita nggak tahu apa yang kita diskusikan, kita tidak paham apa yang disampaikan, kita ditolong oleh fasilitator PA untuk bisa mengerti teks Alkitab yang sedang di-PA-kan. Lalu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari ketika kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan di waktu saat teduh kita. Kita bersyukur sesuai kasih bahwa hari-hari ini kita diberikan oleh Tuhan sebuah berkat. Begitu banyak kemudahan sebagai bentuk berkat Tuhan itu untuk kita bisa mengakses alat-alat yang bisa menolong kita untuk bisa menyelami firman Tuhan. Kita bersyukur ada buku tafsir, kita bersyukur memiliki Alkitab penuntun, kita bersyukur memiliki gawai atau gadget di mana ada begitu banyak aplikasi yang bisa menolong kita untuk menggali lebih dalam firman Tuhan itu. Tetapi satu yang tidak boleh kita lupakan, kita butuh pertolongan Roh Kudus yang akan selalu membimbing dan menyatakan hikmatnya pada kita untuk kita bisa memahami firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah yang dialami oleh Filipus jika kita memperhatikan dalam teks yang kita baca. Tanpa dorongan Roh Kudus, tentu Filipus tidak akan berani dengan terbuka menyapa sang sida-sida itu dan bertanya apakah Tuhan mengerti apa yang sedang Tuhan baca itu. Dan tentu juga tanpa Roh Kudus, sang sida-sida ini tidak mungkin akan merendahkan hatinya untuk menerima bantuan dari Filipus untuk menolong dia di dalam memahami firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Itulah yang selalu kita butuhkan sesuai kasih dalam Tuhan, pertolongan dan hikmat Roh Kudus yang akan selalu membimbing kita untuk kita berani terbuka bahwa ada orang-orang di sekeliling kita yang lebih mengerti, lebih memahami apa yang tidak kita ketahui, untuk menolong kita semakin tahu khususnya firman Tuhan yang kita renungkan. Juga Roh Kuduslah yang menolong kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, untuk bisa menerima dengan terbuka pertolongan itu dan membuat kita pada akhirnya bisa mengerti apa yang Tuhan sabdakan untuk kita semua. Sehingga di akhir perenungan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua, juga mengajak diri saya sendiri, untuk mari kita selalu membuka diri bagi karya Roh Kudus yang menolong kita, berani bertanya ketika tidak mengerti, dan berani rendah hati ketika kita dibimbing dan dituntun oleh orang-orang di sekeliling kita untuk memahami kehidupan kita, bahkan juga untuk memahami firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Jika satu langkah konkret yang bisa kita aplikasikan ketika kita nanti akan melanjutkan perjalanan hidup kita di dalam karya maupun pelayanan kita, mari dengan sukacita, dengan rendah hati, dan dengan penuh rasa syukur, kita menerima setiap kritik dan masukan dari orang-orang di sekeliling kita yang pasti akan memberikan dampak positif, membuat diri kita semakin terbangun dan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Karena saya selalu menghayati kritik dan saran dari orang lain menjadi salah satu cara Tuhan dalam menuntun kehidupan kita untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki, menuntun kita untuk tahu apa yang harus kita kerjakan sebagai pribadi dalam kehidupan bersama maupun dalam kehidupan personal kita, untuk kita bisa mengerjakan karya-karya kehidupan kita dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah dengan kerendahan hati yang selalu kita bangun dalam hidup kita
kita juga terbuka untuk menerima kritik dan masukan dari Allah, Sang Pemilik kehidupan kita. Karena tentu ketika Allah memberikan kritiknya, ketika Allah memberikan masukan-masukannya melalui nasihat dan firman-Nya bagi kehidupan kita, semuanya untuk menolong kita melihat setiap hal baik yang mampu kita rasakan dalam seluruh persiarahan kita di tengah-tengah dunia ini. Selamat bergumul dengan firman Tuhan, selamat kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kita. Selamat berjalan untuk dengan rendah hati menerima setiap kritik dan masukan dari orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus menolong, Tuhan membuat kita akan selalu menjadi orang yang rendah hati, yang bersedia dibentuk di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur. Secara implisit kisah Filipus yang berjumpa dengan sida-sida dari Ethiopia mengajak kami untuk merenungkan betapa kami dipanggil untuk menjadi pribadi yang terbuka, menerima bimbingan, saran, kritik, masukan dari orang-orang di sekeliling kami. Karena kami terbatas dalam memahami diri kami, juga memahami kehidupan yang kami jalani. Juga kami belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, mau dituntun dalam kebenaran firman-Mu, menjadi orang rendah hati yang tidak anti kritik akan setiap masukan yang hadir dalam hidup kami sehari-hari. Karena sekali lagi kami sadar kami terbatas ya Allah. Dan biarlah dalam keterbatasan itu kami selalu membuka diri kami untuk menerima berbagai macam bentuk bimbingan-Mu. Baik bimbingan yang secara langsung Kau berikan melalui firman-Mu, juga bimbingan yang hadir, yang Engkau berikan melalui kehadiran orang-orang di sekeliling kami yang mengasihi dan kami kasihi dalam perjalanan kami di dunia ini. Kami akan melakukan dan melanjutkan segala aktivitas kehidupan kami di hari ini. Kami memohon kepadamu dalam berbagai bentuk perjumpaan yang kami alami dengan sesama. Kiranya Kau mengaruniakan hati yang rendah hati. Kau mengaruniakan hati yang tulus dan terbuka. Untuk kami mampu menerima bimbingan-Mu, mampu menerima saran-saran yang baik yang kami dengarkan dari orang-orang di sekeliling kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah, kami memohon hikmat-Mu menuntun diri kami. Amin. Selamat kembali melanjutkan segala aktivitas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.